فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو الذي بيده عقدة النكاح اعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمتم تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن فعلن في أنفسهن من معروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyil muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya para ulama salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan juga ashabul hadis. Setelah menjelaskan perihal sahabat Nabi, yaitu bahwa ashabul hadis mereka berkeyakinan tentang para sahabat Nabi, mereka adalah manusia pilihan. Ya, tidak boleh kita mencela mereka. Ya, karena Rasul melarang kita mencela mereka. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi faman sabbahum
fa'alaihi la'natullah. Janganlah kalian mencela sahabatku. Barang siapa yang mencela mereka, maka baginya laknatnya Allah. Siapa sahabat itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab An-Nukat ala Nusatin Nadhar beliau mengatakan sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa in tahallalat biriddah. Ya, sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, di atas Islam, walaupun sempat diselingi dengan murtad. Jadi mungkin Rasulullah ada dia beriman, Rasulullah dia murtad, tapi setelah murtad masuk Islam lagi, itu tetap dikatakan sahabat. Nah, penulis kita mengatakan, Rasul mengatakan tidak boleh kita mencela mereka. Ya, pokoknya orang yang pernah bertemu dengan Nabi tidak boleh kita cela. Kenapa? Mencela mereka berarti kita menginginkan laknatnya Allah atas kita. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah, ya, berbeda dengan akidahnya orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Ya, seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah keyakinannya, memuliakan para sahabat Nabi. Nah, kemudian di bab berikutnya Al-Imam Abu Usman As-Sabuni beliau kembali menyebutkan tentang akidah ashabul hadis. Beliau mengatakan as-salatu khalfal barri wal fajir, yaitu ashabul hadis berpandangan bolehnya sholat di belakang imam yang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang jahat, tukang maksiat gitu. Maka di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, di masa tabi'in, ini akidah mereka. Ada seorang gubernur yang sangat zalim. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Subhanallah, ini orang ini kejamnya, pokoknya nggak ada batas-batasnya itu. Hajjaj ini dia membunuh beberapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi dibunuh. Gitu loh. Bahkan dia itu kalau membunuh itu dengan qatla sabron. Jadi membunuhnya pakai pelan-pelan, Pak. Nggak langsung tembak, nggak langsung dipenggal kepalanya, nggak. Diikat tangan kakinya, lempar ke padang pasir. Coba matinya berapa bulan itu. Baru mati kan? Karena kehabisan makanan itu, mati mereka. Itu jumlahnya bukan 1-2 orang. Ratusan bahkan ribuan orang. Tapi ternyata ulama-ulama Ahlus Sunnah di zaman itu tetap membolehkan untuk sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Karena Hajjaj bin Yusuf walaupun orang jahat seperti itu, orangnya senang baca Al-Quran, Pak. Hafal Al-Quran, aneh ya. Ada penghafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi jahatnya orang karuan gitu. Itulah, Masya Allah. Tapi itulah ya, para ulama tabi'in tetap membolehkan sholat di belakang mereka. Nah, beliau mengatakan di sini, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idaini wa ghairahuma minas salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran. Ashabul hadis mereka berkeyakinan, berpandangan tentang tentang melakukan sholat Jumat, melakukan sholat Id, Adha dan Idul Fitri dan selainnya dari sholat-sholat yang lainnya di belakang setiap imam muslim, baik yang yang soleh maupun yang fajir. Ini poin yang pertama, yaitu boleh. Ahlus Sunnah berpandangan boleh ya sholat di belakang imam yang baik maupun imam yang buruk. Bahkan boleh sholat di belakang ahlul bid'ah gitu ya, selama bid'ahnya itu bukan mukafirah, bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam. Nah gitu. Nah ini menunjukkan bahwa akidah seorang Ahlus Sunnah ketika mereka menentukan hari raya Jumat, ya tentunya ikut pemerintah ya, masa Jumatan hari Sabtu gitu kan. Nah ini yang sering terjadi Idul Adha dan Idul Fitri, karena Idul Adha Idul Fitri itu adalah haknya pemerintah. Siapa yang menentukan? Pemerintah, Pak. Makanya di zaman
sahabat Nabi dulu, Ibnu Umar pernah mengatakan, tara an-nasu al-hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu fa amara an-nasa bisiyamihi. Kata Ibnu Umar, orang-orang saat itu melihat hilal. Ya, hilal di awal Ramadan. Maka kemudian aku kabarkan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menerima persaksiannya dan Rasul kemudian pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dan untuk beridul fitri. Perhatikan, Ibnu Umar ketika melihat hilal tidak kemudian umumkan di masjid, bikin pamflet. Besok sholat Idul Fitri di Masjid A misalkan. Enggak seperti itu. Tapi lapor kepada Rasulullah yang notabene beliau adalah seorang pemimpin saat itu. Karena memang bahwa Idul Adha, Idul Fitri itu haknya pemerintah. Ya, bukan hak perseorangan, bukan hak kelompok tertentu. Tidak, itu haknya pemerintah. Makanya yang terjadi adalah persatuan. Ya kan? Lalu sekarang kadang-kadang tetangganya sudah makan opor ayam, kita masih puasa. Atau sebaliknya kan gitu. Gimana mau bersatu seperti itu? Oh, tetangganya sudah rame-rame takbiran ya, yang tetangganya ini masih puasa gitu kan. Kan nggak indah ya? Iya. Maka andaikan setiap muslim memahami akidah seperti ini, itu berhari raya, sholat id bersama dengan pemerintah, maka niscaya yang terjadi adalah persatuan. Ustaz, kalau ternyata salah, pemerintahnya salah, maka Rasul mengatakan, hum yusalluna alaik fa in asabu falakum walahu wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalian sholat di belakang mereka, di belakang pemerintah, imam. Andaikan mereka benar, mereka dapat pahala, kalian dapat pahala. Andaikan mereka salah, kalian berpahala, mereka yang menanggung dosanya. Enak apa tidak? Enak jadi makmum. Itu ya. Jangan malah bikin acara sendiri. Majelis 420, idnya besok. Astagfirullah. Nanti setiap majelis taklim punya id sendiri, gitu ya. Ya, perpecahan yang terjadi. Gitu. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Itu tadi? Itu membolehkan sholat di belakang imam, baik imam yang soleh maupun imam-imam yang fajir alias tukang maksiat. Ini terjadi dari zaman ke zaman. Iya. Kemudian kata beliau, wa yarawna jihadal kafarah ma'ahum wa in kanu jawratan wa fajaratan. Dan Ahlus Sunnah berpandangan bahwa jihad melawan orang-orang kafir ini tetap bersama dengan pemerintah walaupun mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang fajir. Ya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang fajir, berjihad bersama dengan mereka. Bahkan para ulama ketika menjelaskan jihad itu ada dua. Ada jihad yang namanya difa, yaitu jihad yang kita bela diri. Seperti misalkan negeri kita ini diserang oleh orang luar sana. Ya, apa syaratnya? Tidak ada syarat. Wajib setiap muslim yang mampu untuk melakukan pembelaan kepada negerinya, kepada agamanya. Yang kedua adalah jihad hujum, jihad menyerang. Nah, jihad menyerang ini disebutkan para ulama banyak sekali syarat-syaratnya. Apa diantaranya? Yaitu jihadnya bersama dengan pemerintah. Harus dikomando oleh pemerintah. Gitu ya? Iya. Maka Rasul mengatakan al-jihadu ma'ati ma'al imam. Ya, kata para ulama bahwa jihad itu selalu bersama dengan imam. Jadi ya, iya, al-imamu junnatun yuqatilu min waraihim. Para imam adalah tameng yang berjihad di belakang mereka dengan komando mereka. Itu ya, bukan masing-masing tidak. Tapi jihad hujum itu bareng-bareng dengan siapa? Pemerintah. Gitu. Masya Allah ini ya. Ini akidah siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa memandang pemerintahnya soleh maupun pemerintahnya jahat. Selama mereka masih muslim, wajib. Untuk apa? Untuk mentaati mereka dan sholat di belakang mereka. Ya, iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa yarawna ad-du'a alahum bil islah wa taufiq was salah wa bastil adli fir ra'iyah. Dan Ahlus Sunnah berpandangan
Untuk apa? Ad-du'a alahum, mendoakan kepada mereka bil islah, agar mereka semakin baik, wat taufik, mendapatkan hidayah taufik, ya, wassalah, dan lebih baik lagi, serta apa? Bisa menebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu Pak. Ini akidah Ahlus Sunnah. Yaitu apa? Lisan-lisan mereka apa? Mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, bukan sebaliknya, malah mencela mereka. Tidak. Makanya apa? Di antara doa yang dipanjatkan Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad, apa kata mereka? Fudail mengatakan, lau annali da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan. Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, doa yang pasti Allah kabulkan, niscaya aku menggunakannya untuk kebaikan pemerintah. Masya Allah, andaikannya kita punya doa, kata Imam Fudail bin Iyad, doa ini pasti Allah kabulkan. Satu doa ini, bukan dua, bukan tiga. Niscaya beliau gunakan untuk mendoakan pemerintah. Maka ditanyakan, ya Aba Ali, fasir lana hada, tolong jelaskan, tafsirkan kepada kami ucapanmu ini. Maka Fudail mengatakan, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahi al-ibad wal bilad. Andaikan aku mendoakan itu untuk saya sendiri, maka yang merasakan maslahatnya saya paling dan keluarga kecil saya. Tapi kalau saya gunakan kebaikan doa itu untuk pemerintah dan pemerintah menjadi baik, maka yang menjadi baik siapa? Maka masyarakat dan negara menjadi baik. Coba para ulama dari mikirnya ke depan, Pak. Bukan pakai hawa nafsu, bukan pakai emosi. Ya, walaupun dizalimi. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal loh, Pak, mengucapkan kalimat yang sama. Andaikan, kata Imam Ahmad, aku memiliki doa yang Allah pasti kabulkan, aku doakan untuk pemerintah. Padahal apa? Imam Ahmad bin Hanbal berpuluh-puluh tahun beliau di penjara tanpa salah. Bukan mencuri, bukan bikin teror, ya, bukan bunuh orang. Cuman apa? Akidahnya berbeda dengan pemerintah saat itu. Imam Ahmad di penjara, bahkan disiksa kan gitu. Sampai berapa? 3 penguasa. Sabar Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad itu bukan ulama yang tidak punya pengikut, ya. Pengikutnya itu puluhan ribu. Bahkan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, dan di depan lapas, gitu ya, bahasa kita, di depan lapas itu ada halaman luas sekali dipenuhi manusia di situ. Setiap mereka membawa buku dan bawa pulpen. Ngapa? Nunggu jawaban Imam Ahmad tentang Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Ya, sampai orang-orang di zaman itu mengatakan, Imam Ahmad, Anda ini sudah darurat keadaannya. Tuh lihat, dulu siapa? Ammar bin Yasir. Ya, beliau ini ketika itu apa? Mengucapkan kalimat kufur. Kenapa? Untuk menghindari bahaya yang ditimpakan oleh orang musyrik. Kan gitu, kita ingat ya bagaimana kisah keluarga Ammar bin Yasir. Saat itu bapaknya dibunuh, disiksa oleh orang-orang musyrik. Ibunya pun dibunuh, ya, di depan mata Ammar bin Yasir. Bapak ibunya meninggal di depan matanya. Kemudian apa? Pedang sudah di lehernya Ammar bin Yasir. Kalau nggak nuruti ucapan orang musyrik, itu mencela Rasulullah, udah penggal kepalanya. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir dengan sangat terpaksa mencaci maki Rasulullah. Akhirnya dilepaskan. Setelah dilepaskan, langsung datang ke Rasulullah minta maaf sambil nangis. Maka Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Ya, illa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mereka kafir setelah imannya, kecuali, kata Allah, orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tentram di atas keimanan. Jadi apa? Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Ammar bin Yasir itu betul-betul terpaksa dan dimaafkan. Coba, kan gitu ya? Apa Imam Ahmad kemudian, ya sudah nggak apa-apa? Enggak. Apa jawaban Imam Ahmad? Dulu Ammar bin Yasir pedang sudah di lehernya. Kalau saya belum, kata beliau.
tetap dalam pendiriannya, Pak. Subhanallah. Ini sampai 3 generasi, Pak. Ini raja pertama mati, ganti yang lainnya mati, ganti yang satu lagi, Pak. Tetap bersabar di dalam penjara, dicaci maki. Bahkan apa? Putra beliau yang bernama Abdullah pernah melihat bapaknya yaitu Imam Ahmad digiring, Pak, ke kampung-kampung, ke pasar-pasar sambil dipecut, dipukul ke belakangnya, di punggungnya itu, kepalanya dipukul, Pak. Apa kemudian Imam Ahmad mengajak masa untuk berontak? Tidak. Justru beliau mengatakan, andaikan saya punya doa yang mustajab, aku doakan untuk kebaikan pemerintah. Subhanallah, itu para ulama kita, Pak. Ketika apa? Ketika perjuangan mereka memang untuk apa? Untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Nih, gitu ya. Makanya ini dijadikan sebagai akidah Ahlus Sunnah yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Orang-orang Khawarij, waduh, bahkan mereka menjadikan salah satu akidah mereka wajibnya untuk apa? Untuk mencela pemerintah. Karena apa? Bagi mereka itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Khawarij, hati-hati itu ya. Maka seorang muslim Ahlus Sunnah, inilah akidah mereka. Akidah kita, tidak boleh mencela pemerintah. Ustaz, kan pemerintah banyak sekali apa? Kekurangan. Iya, dari dulu pemerintah banyak kekurangan. Di zaman tabi'in pun demikian. Tapi inilah akidah yang dianut mereka. Kenapa? Kita mencaci pemerintah, apa memperbaiki mereka? Ya tidak. Justru kita mendapatkan dosa. Tapi kalau kita mendoakan mereka, apa yang terjadi? Kita dapat pahala. Ada kemungkinan pemerintah semakin baik, kan gitu, Pak. Loh iya kan, ini harus dipahami baik-baik gitu loh. Dan Allah mengabulkan mungkin doa kita, pas kita doakan Allah kabulkan. Masya Allah, dari Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Bupatinya, Gubernurnya, Presidennya baik. Kenapa? Sebab doanya orang satu ini. Siapa yang merasakan manfaatnya? Seluruh warga negara. Jutaan manusia mendapatkan manfaat. Gitu loh. Gitu ya, Masya Allah. Itu Ahlus Sunnah. Nah, berarti kalau seperti itu nggak boleh ya. Kalau kita turun ke jalan, bela Palestina dengan mencaci maki pemerintah, pemerintah buta, tuli, bisu, nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Sekarang manfaatnya apa? Kita demo di 10 orang di depan kantor bupati. Bupati dengar ya? Udah saya dengar. Apa manfaatnya? Kita teriak-teriak sampai ini ototnya apa keras-keras gitu, Pak ya. Pulang malam-malam dikerikin sama istrinya. Apa manfaatnya? Apa merubah mereka kemudian pemerintah melakukan ini itu? Ya enggak. Coba andaikan kita mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Lebih mana kira-kira yang mendatangkan solusi? Mengetuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Iya gitu, coba. Ini direnungkan baik-baik ya. Yang punya semangat tapi tidak punya ilmu. Masya Allah ini ya. Yang punya semangat tidak punya ilmu. Subhanallah ini. Nah ini. Ahlus Sunnah berpandangan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kemudian beliau mengatakan wala yarawna al-khuruj alaihim bisayfi ya wa in ra'au minhumul udul minal adli ilal juri wal hifi. Dan Ahlus Sunnah tidak membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemerintah dengan mengangkat pedang. Ya, walaupun mereka melihat pemerintah itu mereka berpaling dari keadilan dan condong kepada perbuatan kejahatan. Ya, ketidakadilan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tidak berpandangan untuk memberontak pemerintah. Kenapa? Karena kerusakannya mesti lebih besar. Ada nggak, Pak? Sejarah dalam kehidupan manusia. Pemerintah yang dikudeta. Kemudian pemerintah setelahnya berkuasa dan kemudian lebih baik. Ada sejarahnya? Belum ada, Pak. Belum ada negara itu ya. Yang ini hasil kudeta, kemudian lebih baik dari sebelumnya. Belum ada. Reformasi lebih baik? Reformasi lebih baik kalau ini, Pak. Ya kan? Ini saya nak zamanku toh gitu. Ini kan harus kita renungkan loh, Pak ya. Subhanallah. Sampai saya pernah dapetin orang, subhanallah ya. Ketika kita datang ke rumahnya, orang sudah ngaji, panitia taklim, rumahnya semua pakai apa? Pakai jati.
Saya bilang, Pak, orang kaya banget jenengannya. Nah itu mahal semua ini, Pak. Mejanya, kursinya, ini sampai sekat ini, sampai pelapon ini rumahnya itu pakai jati. Kan mahal sekali, Pak. Iya. Apa katanya? Ini hasil reformasi katanya. Maksudnya apa? Dia jarah itu, Pak. Pas 98 itu kan polisi nggak ada ini ya. Itu jarah di ini perhutani kata dia itu. Benar dia itu. Nah terus polisi, hari itu polisi nggak berlaku kata dia. Nggak berlaku dong, semua rakyat, semua warga, semua naik gunung semua itu tembangnya semua. Gergaji nggak ada yang sekarang coba nggak gergaji satu ya langsung masuk ke sel. Itu kan. Dulu berpuluh-puluh satu rumah itu, yang penting bisa bayar orang gergaji itu. Sampai sekarang rumahnya masih makrong-makrong, Pak. Ini hasil ngeramuk ini, Pak. Saya bilang gitu. Coba, Pak ya. Berapa nyawa melayang seketika itu. Itu makanya kata ulama, subhanallah. Ya, satu hari ya negara tanpa pemerintah itu lebih bahaya daripada hidup berpuluh-puluh tahun di bawah kepemimpinan yang zalim. Perhatikan. Berpuluh-puluh tahun hidup di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa seorang pemimpin. Tadi kita dulu di zaman Hajjaj bin Yusuf, beliau orang ini berkuasa sekian puluh tahun. Berapa yang terbunuh? Ya ribuan orang sih memang, ribuan orang. Tapi kan sekitar 40 tahun, Pak. Yang terbunuh sekian ribu, Pak. Begitu terjadi kudeta. Dalam sehari berapa terbunuh? 200.000, Pak. Dalam sehari, mana lebih? Ini 40 tahun sekian ribu. Masih ribuan, belum puluhan ribu, baru sekian ribu. Lah ini sehari kudeta, ratusan ribu orang muslim terbunuh, Pak. Wanita-wanita, anak-anak, orang dewasa terbunuh. Nggak tahu salahnya apa. Coba Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat ke depan, Pak. Itu ya? Iya, Masya Allah. Jadi Ahlus Sunnah mereka tidak berpandangan keluar dari pemerintah. Ya, walaupun mereka lebih condong kepada apa? Kepada kezaliman, kepada ketidakadilan. Kemudian wa yarawna qitalal fi'atil baghiyati hatta tarji'a ila ta'atil imam bil adal. Dan Ahlus Sunnah berpandangan bolehnya memerangi kelompok baghiyah, kelompok kudeta. Ya, yang merongrong pemerintah sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada para imam. Ya, ini tentang apa? Hukum memerangi siapa? Orang-orang yang kudeta, Pak. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa'in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan apabila dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman iktatalu, mereka saling memerangi. Apa kata Allah? Satu, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Orang muslim ini kelompok besar perang mereka. Apa yang pertama kita lakukan? Damaikan. Nah, kalau sudah didamaikan atau Allah, fa in baghat ihdahuma al-ukhra, jika salah satu mereka melampaui batas kepada yang lainnya. Apa kata Allah? Faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampaui batas. Sudah didamaikan, enggak mau damai. Tetap ini. Nah, justru orang yang melampaui batas ini diserang oleh muslim yang lainnya. Sehingga mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini perintah dalam Al-Quran terdapat surat Al-Hujurat ayat ke-9. Nah, itu ya. Tentunya memerangi bughat, ya, memerangi para separatis, itu pun laki-laki bersama dengan pemerintah. Kemudian nanya, Ustaz, berarti boleh kita seorang muslim memerangi KKB, ya, teroris di Papua itu, andikan pemerintah kita minta mereka muslimin berangkat. Itu loh. Kenapa? Ini termasuk dalam hal ini. Yaitu memerangi siapa? Para separatis. Karena kaum muslimin, ya, mereka menginginkan kedamaian, keamanan. Sedangkan adanya orang-orang yang tidak mau taat kepada pemerintah akan apa? Menimbulkan kekacauan. Insyaallah ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini diantara akidah yang mereka yakini. Subhanallah. Ya, makanya andaikan setiap muslim memahami akidah seperti ini, maka pemerintah sangat terbantu. Ya enggak? Iya.
Jadi para penceramah gitu ya, mereka menyampaikan di depan masyarakatnya untuk apa? Mentaati pemerintah. Selama pemerintah tidak mengajarkan, memerintahkan kepada yang maksiat, kan gitu. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Coba perhatikan. Allah ketika memerintahkan mentaati pemerintah, sebutkan kata kerjanya, ati Allah. Mentaati Rasul, wa ati'ur Rasul. Tapi giliran kepada pemerintah tidak disebutkan kata kerjanya. Langsung wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Rasulnya mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemerintah dilihat dulu. Jika perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kerjakan. Jika tidak, tidak boleh dikerjakan. Karena Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Jadi kalau pemerintah nyuruh kita untuk apa? Jangan sholat. Misalkan ditaati, ya jangan. Siapapun orangnya, bahkan orang tua sekalipun, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, tidak boleh kita mentaatinya. Allah mengatakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, dalam hal yang engkau tidak tahu ilmu tentangnya, jangan taati. Tapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Kata Sa'ad bin Malik, ayat ini turun berkaitan dengan saya, kata beliau. Kenapa? Karena Sa'ad bin Malik ini orang yang saat berbakti kepada ibunya. Ketika beliau masuk Islam, ibunya ngancam. Sa'ad, ini kamu ajaran baru apa ini? Sudah, kamu tinggalkan agamamu itu, atau ibumu nggak mau makan dan minum, biar sampai mati. Biar orang mengatakan, tuh, Sa'ad bunuh ibunya sendiri. Perhatikan. Apa kata Sa'ad? Sa'ad mengatakan, ya ummah, ta'lamin. Wahai ibuku, ketahuilah. Lau anna laki, andikan engkau memiliki mi'ata nafsan, ya, fadhahaba nafsan, andikan engkau memiliki 100 nyawa, dan nyawamu hilang satu persatu, aku tidak akan pernah tinggalkan agamaku ini dengan sebab apapun. Kalau makan ya silahkan, gak makan ya monggo. Tapi wong kencot ya madang wae. Akhirnya ibunya makan, Pak. Wong kencot ya wis lah, minum ya, Masya Allah. Akhirnya kalah. Nah itu kata ulama. Itu contoh gitu. Ketika berbakti kepada orang tua, tapi orang tua memaksa anaknya syirik pada Allah, tidak boleh mentaatinya. Tapi apa? Dalam hal lain wajib tetap untuk mentaatinya. Gitu ya. Ibunya nyuruh kita untuk masang sesaji, haram bu, nggak mau. Udah. Sana, kalau nggak mau ya sana beliin mie sama minyak. Mau? Ya mau gitu loh Pak ya. Suruh beli mie terasi. Nah, tuh masakan terasi ya 500 perangin. Wah, bujang-bujang, ganteng-ganteng beli terasi 500. Itu ya, iya, itu wajib itu. Tapi kemaksiatannya tidak boleh ditaati. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Jadi, ini adalah gambaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ya sholat di belakang imam yang soleh maupun imam yang fajir. Bahkan boleh sholat di belakang imam yang ahlul bid'ah. Tapi selama apa? Kebid'ahannya itu yang bukan mukaffirah. Bid'ah yang bisa mengeluarkan dari Islam. Apa ada? Ada. Seperti bid'ah mengatakan Allah ada dua misalkan. Ya, atau ada orang bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam seperti apa? Ada orang mengatakan bahwa di sana ada orang-orang yang mati kemudian membantu Allah dalam mengatur alam semesta atau menumbuhkan tumbuhan misalkan. Itu ya. Jelas. Itu bid'ahnya sampai mukaffirah. Maka tidak boleh sholat di belakang mereka. Selama bid'ahnya tidak seperti itu, bid'ah amaliyah, maka Ahlus Sunnah berpandangan boleh. Apa yang benar dari imam itu, makmum mendapatkan pahala, imam berpahala.
Jika salah, maka makmum mendapat pahala, dosa ditanggung oleh sang imam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.